Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita, kiranya memelihara hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman kehidupan itu yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, ajarilah kami agar kami dapat menghormati Roh-Mu yang kudus yang selalu bersama kami, bekerja untuk hidup kami, dan kiranya karyanya juga semakin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur, kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita, yakni dari Markus 3. Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Yesus dan Belzebul dan Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita dengarkan bersama. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, maka datanglah banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar,
mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan kita sambut firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Salam Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan sehat kita semua dan seterusnya ya. Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak sekali kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa. Dan Tuhan yang menciptakan semuanya itu juga, karena tidak ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Baik kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa terang, hantu beliau, malaikat-malaikat yang jahat maupun yang baik, semua itu ciptaan Tuhan. Dan semua diberi perintah untuk melakukan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing. Ya kan? Jadi itu harus kita pahami. Dan kepada Tuhan Yesus segala kuasa itu telah ditundukkan. Walaupun sempat kuasa-kuasa kegelapan itu menguasai Tuhan Yesus, bahkan membuat dia sangat menderita, tapi pada akhirnya setelah dia bangkit dari mati dan sewaktu dia mau pergi ke surga, dia katakan, "Segala kuasa yang ada di dunia dan di surga telah disampaikan kepadaku." Kembali kepada semula. Sebelum dia turun ke bumi, dia adalah penguasa langit dan bumi. Dan setelah kembali ke surga, dia kembali menjadi penguasa langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, namun demikian, Tuhan Yesus tidak berkompromi dengan pekerjaan iblis. Kalau iblisnya, kalau setannya melampaui tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, salah satu yang bisa melampaui tugasnya adalah mengganggu manusia. Tuhan
tidak mengizinkan iblis sebenarnya mengganggu manusia. Tapi jubulnya iblis ini, seperti tadi kita dengar apa yang terjadi di Taman Eden itu. Mentang-mentang kepada ular itu diberi kepintaran, ya, bahwa ularlah katanya yang paling berilmu dari segala ciptaan, dan sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Tuhan sama dia tidak boleh digunakan untuk mengganggu manusia. Namun dia melanggar itu, sehingga dia menggoda perempuan itu tentang firman Tuhan, bukan tentang hawa nafsu. Iblis mencobai perempuan itu, apakah dia lebih taat kepada Tuhan atau mendengar kata-kata iblis itu. Ya, ternyata si perempuan itu memasukkan godaan si ular tersebut dalam hatinya, dan ditambah lagi dengan nafsu laparnya, ya, karena cantik-cantik dilihat buah-buah itu dan perutnya lapar, sehingga dia langsung menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, dan ularnya terhukum kan setelah begitu. Jadi bukan Tuhan menciptakan ular iblis untuk menyesatkan manusia, bukan. Tugas iblis adalah melaksanakan hal-hal lain, bukan mengganggu manusia. Jadi kalau ada yang mengganggu manusia, Tuhan yang harus pasti bertindak untuk mengusirnya dan mengatakan kepada iblisnya, bukan tempatmu ini, bukan sasaran kerjamu ini, ya kan? Ya, kecuali roh jahat yang dari Tuhan yang dimasukkan kepada Saul, itu roh jahat yang dimasukkan Tuhan kepada Saul untuk menghukum Saul yang tidak taat. Dan ternyata Saul menjadi kurang waras, sehingga Daud harus memetik kecapi agar iblisnya pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini orang bertanya sama saya, apakah setan itu memang diciptakan kekal adanya, katanya. Mengapa Tuhan tidak langsung membunuhnya agar jangan ada yang mengganggu manusia? Ya, Tuhan, ciptaan Tuhan tidak sempurna kalau tidak ada semuanya. Ya, tapi yang penting bahwa segala ciptaan itu harus berjalan tanpa saling mengganggu, tanpa saling merusak. Sedangkan Tuhan sendiri pun tidak mau merusak manusia, walaupun manusia itu adalah ibarat mainan di tangannya, ya. Jadi Tuhan kita tidak mau mempermainkan kita. Bapak Ibu Saudara, nanti di hari terakhir, penghakiman terakhir, ciptaan semua akan dihakimi, lalu iblis termasuk di dalamnya. Dosa iblis adalah tidak melakukan tugasnya sesuai dengan perintah. Tidak beda dengan kita. Dosa kita adalah tidak melakukan tugas yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dan siapa yang kedapatan berdosa dan dosanya tidak sempat diampuni, maka pasti dia dihukum berat dan dijatuhkan ke neraka. Ke neraka pun bukan mati total, dia hidup di sana agar penderitaan dia rasakan, kan? Kalau orang berdosa tidak hidup di neraka, mereka tidak merasakan sakitnya di sana sebagai orang terhukum. Dan orang-orang benar masuk ke surga dan hidup di sana, dikatakan hidup yang kekal. Makanya di manusia yang benar itu
dapat merasakan kebahagiaan surgawi yang dianugerahkan Tuhan. Jadi kalau kamu berdoa, jangan bilang hanya mengatakan Tuhan berikanlah kami kehidupan yang kekal. Di neraka pun nanti ada kehidupan yang kekal, tapi penuh penderitaan. Mintalah kepada Tuhan, berikanlah kepada kami kehidupan yang kekal, penuh kebahagiaan bersama Engkau di surga kekalmu. Jadi harus jelas-jelas ya. Jadi kalau orang Farisi menuduh Yesus melakukan pengusiran setan dari manusia yang dirasuknya, itu adalah tuduhan yang menghina, memfitnah. Karena apa? Orang Farisi sebenarnya harus tahu bahwa Tuhan berkuasa atas setan-setan. Jadi Tuhan tidak perlu mempergunakan komandannya setan untuk mengusir setan yang mengganggu manusia. Cukup kuasa Tuhan saja. Dan mereka pun sebenarnya percaya sewaktu Tuhan dituduh begitu, dia tanya kan, jadi kalau kamu mengusir setan, murid-muridmu mengusir setan, atas nama siapakah dia usir setan itu, katanya, ya kan, di Matius 12 itu. Sebelum dijawab atas nama kuasa Tuhan, orang Farisi, orang ahli Taurat percaya bahwa kalau mereka mengusir setan pasti dalam kuasa Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu lihat anak manusia mengusir setan-setan dalam kuasa Tuhan, ketahuilah bahwa kerajaan surgawi telah tiba di tengah-tengahmu. Jadi kalau pada mulanya Tuhan Yesus menyerukan bertobatlah karena kerajaan surga telah dekat, itu permulaan, sama seperti seruan Yohanes Pembaptis. Tetapi kali ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan surga itu bukan lagi akan datang, tapi sudah tiba, sudah saat, sudah sampai. Yakni tanda-tandanya kalau anak manusia, pengikut Tuhan Yesus juga, mengusir setan dalam kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, ketahuilah kerajaan surga itu sudah ada di tengah-tengahmu. Itu yang sangat penting kita renungkan juga ya. Karena tugas utama kita adalah mengusir setan dari kehidupan manusia, termasuk kita manusia. Kalau kita masih manusia, Bapak Ibu masih manusia enggak? Masih? Makanya tugasmu juga adalah mengusir setan dari kehidupanmu dan dari kehidupan kawan-kawanmu manusia, untuk membuktikan bahwa kerajaan surga telah ada di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kita. Jadi kalau setan masih berkuasa, pasti kerajaan surga diusir dari situ. Apa kira-kira tanda-tanda setan berkuasa di suatu kumpulan orang Kristen? Ya, berbeda, ya kan? Berbeda, pasti itu berkelahi. Satu pro Tuhan Yesus, satu lagi pro setan, ya kan? Nah, jadi kalau ada perselisihan di jemaat atau di keluarga, hati-hati loh. Entah sengatnya setan itu, periksa sudah tertusuk ke dalam atau tidak. Kalau sudah tertusuk, cabut dengan bagus. Ya, unang malak lakbain. Yang gorongan gugu mangumpak. Ala itusuk irukung ngebuti. Nang jupak ma sorok ni setani lakdo rukung ngumpat. Bagu abe mangul. Jadi harus hati-hati mencabutnya. Bapak Ibu saudara yang kekasih. Jadi saya ceritakanlah ini dari keluarga saya lah dulu ya. Ada yang tahulah keluarga saya. Bapak saya kan komandannya setan dulu sebelum orang Kristen. Ya. Ada orang Batak bilang panuturi itu. Ya sebelum orang Kristen dia memang komandannya setan-setan begu-begu. Makanya kalau ada siar-siaran ya atur satu persatu kau. Makanya ya harus berikan persembahan sama mana, ulian namanya. Ya. Kalau tidak
dia dihantam. Jadi memang kalau dia rasuk, setan itu rasuk sama orang bukan diusir, berganti-gantian kalian katanya gitu. Ya, kalian kan perlu juga mendapat bagian-bagian kalian. Selagi masih bisa kita berbudak manusia ini, jadi jangan berkelahi kalian. Jadi kalau ada misalnya setan merasuk seorang, datang penuturi itu penguasa setan yang tahu-tahu soal setan itu, bukan mengusirnya, ya, mengaturnya. Makanya benar yang dikatakan Tuhan Yesus, setan tidak berkelahi dengan setan, balik kerjasama mereka mau menghancurkan manusia itu. Tetapi dia setelah Kristen, dia juga jago mengusir setan. Ya, karena pendeta, misionaris yang datang mentobatkan dia tanya, apakah memang Tuhan Yesus itu bisa mengusir setan? Bodoh Tuhan Yesus pada usia kebigui, katanya. Datang si misionaris paling hebat untuk itu, katanya. Makanya dia mau dibaptis. Makanya kalau Tuhan Yesus dia percaya mengusir setan, selalu dia katakan, saya sudah murid Tuhan Yesus, setan jangan lagi mengganggu manusia. Jadi entah setan itu mengenal suaranya selaku komandan setan atau setelah menjadi murid Tuhan Yesus, setannya pergi semua, ya, dan tidak lagi mengganggu kami keturunannya. Dan sesudah itu ya terus terang, saya kagumi bapak saya juga selaku yang bisa menjauhkan segala kuasa-kuasa gelap dari keluarga kami, dari mana ya, dan dari mana-mana. Dan saya selaku pengikut Tuhan Yesus yakin betul Tuhan Yesus sebenarnya mampu mengusir setan-setan. Makanya entah itu pemberian Tuhan lah ya sama saya. Kalau ada yang rasuk-rasuk, saya senyum-senyum aja melihat, keluar kau dari situ. Tuhan Yesus mengatakan tidak tempatmu di situ, keluar cepat. Baru kita kerjain dia dan keluar, kita kunci seperti dikatakan Tuhan Yesus agar tidak masuk lagi. Dan itu terjadi, ya. Hanya sialnya bagi saya, kalau bapak saya sudah bertobat menjadi pengikut Kristus, ya Tuhan Yesus yang dimuliakan orang. Tapi kalau saya mengerjakan mengusir roh-roh yang rasuk dari orang HKI menuduh saya ada datu-datu saya, katanya. Jadi saya nangis. Ya udah tulis langsung ini. Kakolan Tuhan Yesus tiup-tiupin aman ngiri aku. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, kalau kau enggak dimuliakan dengan kuasa-kuasa ini, dengan apa yang kau kerjakan melalui hamba-Mu ini, tak usah lagi kau bukan doa saya, biarin aja. Kau aja lah langsung kerja di sini, saya bilang. Makanya saya tidak mau lagi mengerjain orang yang dirasuk setan atau lepas-lepas. Paling orang lain saya bilang kerjakan begini, bikin laksanakan, saya bilang. Itu pertanda bahwa masyarakat kita masih dekat sekali dengan kuasa begu-begu, ya. Kalau sudah tidak ada lagi kuasa begu-begu, ya pasti saya tidak dituduh begitu, ya. Tapi karena masih sangat dekat, ya. Di orang Yahudi pun begitu. Masih ada yang mempraktekkan pengusiran setan dengan kuasa setan, ada. Ya. Tetapi para murid Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus sendiri, bahkan orang ahli-ahli Taurat sebenarnya mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Hanya sayangnya, ya, ahli Taurat ini menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Kayak gitulah orang kalau sudah saling tidak bisa kerjasama. Sama seperti kalian perhakai itu, karena sudah babi dia punya kerjasama bentuk misalnya lah, kok kamu udah tuh ya, tak pada urutan ini katanya. Ya kan, karena orang ahli Taurat ini melihat Yesus itu menjadi saingan mereka, bahkan lebih hebat dari mereka, ya dijelek-jelekkan lah. Si Beelzebul itu dikatakan komandannya setan-setan, ya. Itu semacam sembahan di kalangan orang tertentu di Palestina sana, tanah Kanaan, walaupun derajatnya rendah, Beelzebul.
yang derajatnya tinggi dikatakan Beelzebub ya. Jadi kan lucu itu. Jadi kita ini sebenarnya tak usah karena persaingan, jangan saling menjelek-jelekkan. Kalau masih dalam barisan Tuhan, ya bersatulah. Makanya menjawab apa itu, menjawab tuduhan itu Tuhan Yesus itu sangat luar biasa lah. Dia katakan ya, kalau setan tidak kerjasama, hancurlah kerajaannya, pecah-pecahlah. Tuhan Yesus mengajar kita agar jangan mau terpecah-pecah, apalagi pengikut Tuhan Yesus. Sedangkan si iblis tidak mau terpecah-pecah, ya, tidak mau dihancurkan oleh kuasa-kuasa lain. Itulah iblis. Lihat itu katanya. Sebenarnya Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini mau menegur ahli Taurat itu. Kalau anda ini semua penyembah Jehovah Elohim, Jehovah Dewata, sebarisan dengan saya, kita tak usah pecah. Ya, mari kita ikuti aja saya, itu maksud Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi orang-orang ahli Taurat ini tidak mau pecah juga. Jadi orang bingung siapa yang mau diikuti. Kalau orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus bersatu, ya dunia ini sudah selamat semua. Kan begitu. Jadi jangan mau terpecah-pecah. Udah ngolo Google, alanya ka hoax dok nasinya. Jadi apalagi para wahala. Hati-hatilah dalam diri Tuhan Yesus. Orang ahli-ahli Taurat itu tahu dalam diri Tuhan Yesus itu Roh Kudus yang bekerja. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Karena sewaktu dibaptis, Roh Kudus datang kepadanya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi sehingga kalau dia dituduh kuasa Beelzebul lah yang memampukan dia mengusir setan, ya tentu saja orang yang menuduh itu menyangkal Roh Kudus bekerja di dalam Tuhan Yesus, dan itu menghina Roh Kudus. Sama seperti perasaan saya, kalau orang mengatakan saya ada datu-datu saya, ada kedukun-dukun saya, ya, itu menghina Tuhan Yesus menurut saya. Karena saya yakin Tuhan Yesus yang bekerja melalui saya, ya. Terus terang itu. Jadi selama saya pendeta 40 tahun memang tidak ada doa saya yang tidak dikabulkan Tuhan Yesus. Tapi setelah saya minta, jangan lagi Tuhan, saya bilang sampai sekarang menderita saya karena Tuhan tidak memberikan lagi, ya. Jadi katakan saya akan tidak berikan lagi yang kau minta, katanya. Jadi itu risikonya memang, ya. Coba bayangkan itu perumpamaan yang kedua juga. Keluarga kalau terpecah-pecah, ya, hancur juga itu katanya. Pastilah hancur memang. Kebetulan Tuhan Yesus tahu juga bahwa keluarganya ada di situ. Kepada mereka sudah ada kabar Tuhan Yesus itu sudah tidak waras lagi, oke? Tapi mereka mau melihat mereka itu Maria yang melahirkan Yesus dan saudaranya itu dan familinya sangat mencintai Yesus. Jangan sampai salah langkah. Kita lihat, kita cari dulu entah bagaimana katanya, ya. Jadi kesempatan itu dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar manusia bahwa suatu keluarga yang bersaudara, yang beranak dan beribu tidak akan pecah kalau tidak percaya kepada hal-hal yang menjelek-jelekan. Ya, jadi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia dan ibunya dan saudaranya dalam perumpamaan ini sebenarnya kami satu, tidak terpecah-pecah kami. Lihatlah katanya nanti, ya. Makanya dia katakan, ini siapa yang melakukan kehendak Bapa, inilah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, inilah ibuku. Karena dia tahu ibunya, saudara-saudaranya adalah pelaku firman yang sangat patuh. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan ditunjuk begini, inilah saudara-saudaraku katanya, sebenarnya dia mau mengatakan seperti ibuku dan seperti hanggiku itulah kalian. Dan kalian sudah mau masuk di situ katanya. Makanya di ending daripada
peristiwa ini Tuhan Yesus tidak terpecah, tidak menjadi jauh dari ibunya, bukan. Dan Maria pun hilang salah pengertiannya bahwa Tuhan Yesus bukan tidak waras. Justru Tuhan Yesus sangat waras, sangat mengajar manusia berlaku baik. Barulah setelah dilihatnya situasi itu, semua hoax, kata-kata bohong yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat tentang Yesus, mereka buang semua. Sehingga mereka pulang dalam hati yang damai bahwa Tuhan Yesus, mereka tahu Tuhan Yesus menjalankan misinya seperti dikatakan oleh Yesus kepada ibunya, saya akan mau mengerjakan pekerjaan Bapakku, katanya ya. Bapak Ibu Saudara, walaupun dia tidak makan, tidak minum, tidak peduli dirinya, dia tetap mengerjakan kehendak Bapaknya. Itulah arti perumpamaan yang kedua itu ya. Jadi tokoh agama ya, ini sadar aja kalian pada situ itu. Kalau orang lorong dulu mas parwarwani bigi ruas ini juga hancur sudah kan, keluar kape hancur, jangan bawa begitu. Ya kasih aporseado betul, agak gaya supaya kok kamu, toko aporseado kamu kan, kasih tuai, alai gaya us, kapan itu budak semua nih. Jangan coba-coba mengatakan yang tidak benar, ya. Kalau katakan sebenarnya ya benar. Karena kalau sempat kita katakan yang tidak benar, seperti orang ahli-ahli Taurat itu, banyak yang hancur, keagamaan pun hancur, ya. Justru iblisnya yang semakin bersatu, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan, kalian ahli Taurat, iblis itu kalau berkelahi akan hancur itu, enggak, mereka semakin bersatu, ya. Ada anggota-anggota yang merasuk orang, ada yang mengganggu, begini-begini, semua bersatu. Kita pun sebenarnya umat beragama ini, yang beragama percaya kepada Tuhan Jehovah Dewata, harus bersatu. Itu ajakan Tuhan Yesus sebenarnya, ya. Tapi mereka tidak mau, semakin membenci Tuhan Yesus mereka. Itu sialnya. Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita mau merampok isi rumah seorang yang kuat, kita harus sikat dulu yang kuatnya. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menyadarkan ahli-ahli Taurat ini bahwa orang yang dirasuki setan itu telah menjadi harta iblis. Kalau harta yang sangat berharga ini bagi Tuhan harus diambil alih menjadi milik Tuhan, iblisnya yang harus diikat, dibelenggu, bukan dimatikan memang, ya. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya sewaktu komandannya legion itu ya, pasukannya mengerasuk banyak orang, terus datang, mengapa kau datang mengganggu kami? Karena Tuhan Yesus mengatakan, enyah dari mereka. Baru dia mohon, iblis-iblis setan-setan ini mohon, tolong kami dimasukkan ke babi-babi itulah, katanya kan kayak gitu. Sehingga masuk mereka ke babi, tapi babinya yang terjun ke danau, baru bermatian semua. Artinya itu pun tidak layak menjadi tempat iblis bernaung, ya. Hewan-hewan pun tidak layak menjadi tempat iblis rasuk, ya. Jadi kalau ada iblis menginginkan hewan-hewan menjadi tempatnya bernaung, orang Batak mengertinya itu terurisut, gimana sih? Bapak Ibu saudara yang terkasih, coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana. Siapa yang menghujat apapun itu, kalau belum kepada Roh Kudus, ya bisa diampuni katanya, ya kan? Tapi kepada Roh Kudus tidak bisa. Apa itu dosa kepada Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus. Itu yang pertama, kalau tidak mengakui bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Roh Kudus yang bekerja melalui firman yang kita dengar setiap minggu, setiap hari dalam kitab suci ini. Kalau kita sangkal itu, bahwa Roh Kudus tidak bekerja mengilhamkan ini semua, pasti kita menghina Roh Kudus, ya. Itu di satu pihak. Tapi belakangan ini ada semacam dosa kepada Roh Kudus yang baru, ya. Itu namanya
apa itu karisma mania, karismatik mania katanya. Itu istilah sekarang ini yang populer di seluruh dunia. Apa artinya karisma mania ya? Ada orang yang selalu mengatakan apapun dia kata-katanya itu dari Roh Kudus katanya. Kalau dia pun bergumul-gumul bagaimana? Kena uti, naik Roh Kudus dina, apa nasap-sapun tuh. Coba bayangkan itu. Kalau orang begitu ya, marang na ini mana? Soalnya pabulang-bulang mata na tu bijak, ber Tuhan Yesus langit ini mana begitu. Apa akal guna hal berberi mana? Tuhan diperbeli. Itu semacam dosa yang baru terhadap Roh Kudus ya. Jadi kalau kita katakan ya apa yang menjadi yang timbul dalam hati kita ini kata-kata Roh Kudus ini padahal enggak sama itu dengan nabi-nabi palsu di zaman Yeremia, di zaman Yeskel ya, yang dikatakan Tuhan mereka berfirman padahal aku tidak berfirman kepada mereka katanya. Itu penghinaan kepada Roh Kudus ya, itu fitnah kepada Roh Kudus, dosa kepada Roh Kudus, dan pastilah tidak diampuni itu. Karena apa? Diampuni pun orang seperti itu tidak mau. Sama seperti gereja Mormon sekarang. Entah ada yang kalian tahu gereja Mormon ya? Sudah ada di Medan gereja Mormon? Belum ada? Itu Hotel Marriott itu tahu Hotel Marriott? Itu namanya miliknya seorang anggota gereja Mormon itu dari Amerika. Kaya memang ya. Tapi mereka ini dulu berdiri, orang Kristen dulu dari Eropa, setelah masuk ke Amerika, pemimpinnya itu bermimpi terus. Ya, waktu berbuka daerah mereka. Mereka di Amerika itu memang satu negara bagian ya. Khusus semua. Mereka tidak kasih kesempatan orang lain di situ hidup. Sangat kaya semua. Dan mereka mengatakan itu mimpi pimpinan kami itu adalah dari Roh Kudus katanya. Sehingga dia bukukan itu, didokumenkan menjadi bagian ketiga dari Alkitab kita. Itu yang sah bagi mereka. Dan saya katakan dengan tegas, kita katakan itu sebenarnya termasuk kepada dosa kepada Roh Kudus. Ya, ya bisa mimpi berguna, tapi jangan katakan dari Roh Kudus. Inilah mimpi yang kudengar tentang masa depan kalian. Ya saja dari saya itu kata kalau bergunalah, tapi jangan klaim dari Roh Kudus. Ya kan? Gini. Jadi banyak sekali aliran sekarang. Ada Lia Ellen dulu, sudah mati barusan bulan April lalu, perempuan itu ya, yang ada salamullah. Itu yang Islam menjadi aliran mereka karena berulah-ulah. Ya, kita katakan. Tapi itu merupakan gabungan daripada Kristen, Yahudi, Islam dibikin kayak gitu-gitu semacam sinkretisme lagi. Tapi mengo-mengo dibikin. Ya, pakaiannya pun luar biasa kita lihat ya. Bisa saja kalian lihat di YouTube itu. Tapi semua itu adalah penghujatan kepada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Dan banyak sekali aliran-aliran Kristen yang karismatik, yang jatuh kepada dosa kepada Roh Kudus, yang mengklaim bahwa apa yang mereka katakan itu dari Roh Kudus semua. Itu apa kita katakan itu? Ya. Kalau ada yang kesurupan, itu kesurupan Roh Kudus katanya. Makanya waktu aku bergabung dengan mereka dalam KKR, dan saya juga diikutkan untuk mendoakan mereka. Saya gak nakal juga ya. Jadi di dekatku ada tiba-tiba pingsan, katanya gitu. Baru terus kupijak kakinya itu. Ayah hari. Jangan kau pura-pura, aku bilang gitu. Tak usah gitu. Untuk apa kau bikin begitu? Roh Kudus dengarkan aja firman Tuhan itu, renungkan, saya bilang. Dan gue memang bengduti kata lagi, maka saya tidak diundang lagi kan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, inilah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa aku percaya kepada Roh Kudus. Hanya satu penggal itu dari pengakuan iman kita tentang Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kalau aku percaya kepada Yesus Kristus, panjang keterangannya. Ya.
tapi aku percaya pada Roh Kudus. Makanya itu harus kita ketahui bahwa Tuhan Yesus bergaul dengan kita, ya, bergaul dengan kita dalam rohnya sampai sekarang. Jadi dalam modern ini dan sepanjang zaman Tuhan Yesus itu bergaul selain langsung, ya, bisa dia datang langsung penampakannya, tapi yang tetap permanen Tuhan Yesus menyertai kita adalah melalui firman-Nya. Firman-Nya ini. Jadi bukan omong kosong ini perlu, ya. Kalau ada yang menyimpang dari sini harus dipertanyakan. Makanya dikatakan ujilah segala roh, ya, dan peganglah yang baik, katanya. Jadi jangan khawatir menguji kalau roh. Ini ukuran mengujinya kebenaran di sini. Dan cara Tuhan juga menyertai kita adalah Roh Kudus. Jadi kutanya dulu Bapak Ibu Saudara, apakah Roh Kudus bekerja di antara saudara-saudara sekarang? Bekerja atau enggak? Tanda-tandanya? Ya harus bisa dong dikatakan. Tandanya Roh Kudus bekerja dalam diri saya apa? Tidak ada pikiran jahat dalam diri saya. Kalau ada pikiran jahat bisa saya buang. Saya tidak menjadi orang sinting, orang apa, normal. Gereja kami bisa baik berjalan. Itu semua karya Roh Kudus karena dituntut kita dengan firman juga. Kita harus berani mengatakan itu. Karena apa? Banyak yang menuduh HKI begini. HKI itu baru minggu gersang sekali katanya. Puasa gersang niku. Sumber kucing jangan tong. Sono tanggo yami. Ikon nomor kucing jangan gue bisa itu diperbuat dia katanya kan. Soalnya itu nang soalnya ayuran apa yang sudah kolak burukon lo soalnya bang soalnya dok burukon soalnya udah isi ulo niku ulo dong kan tiarap niku tiarap nih buat mangaguhi bukan itu pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan ulah orang-orang yang memimpin kebaktian itu. Kerja Roh Kudus adalah bahwa kita betul-betul bisa berpikir normal, akal sehat, dan mempedomani firman Tuhan di dalam hidup ini, firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Begitu, makanya jangan lupa selalu mengingat apa yang sangat penting untuk hidup kita dari Alkitab kita. Kita tidak disuruh seperti orang menghafal dari A sampai Z kitab sucinya, tidak, ya. Tapi peganglah firman Tuhan yang dapat mengendalikan dirimu, yang dapat menuntun dirimu menjadi sangat baik, menjadi orang yang paling baik, orang yang paling berprestasi. Kalau masih memang kurang baik, ya minta kuasa Roh Kudus, pasti diberikannya itu. Jadi mari kita muliakan Roh Kudus yang selalu beserta kita. Mari kita gunakan firman Tuhan yang selalu kita nikmati tetap sedia kala. Mari kita bernyanyi firman-Mu berkati Tuhan. Ya Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kami yang Maha Esa, kami datang di hadapan-Mu memberitahu Kau Tuhan bahwa kadang-kadang yang dalam diri kami, roh kami yang lebih berkuasa
sehingga banyak tingkah kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon diampuni Bapa, agar jangan kami jatuh kepada dosa menghujat Roh Kudus. Kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami, tubuh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa memuliakan Engkau dalam kata-kata dan juga dalam perbuatan. Bapa Surgawi, banyak tanggungan dalam kehidupan kami ini. Dalam masa Covid ini juga banyak hal yang harus kami pikirkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Hanya kuasa Roh Kudus mulai yang dapat membantu kami mengatasi itu semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tunjukkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun umat-Mu ini ke jalan yang Kau kehendaki, agar benar-benar mereka merasa bahagia walaupun ada yang mereka derita, dan dapat mereka atasi dengan mengikut Engkau dengan setia. Sembuhkanlah Tuhan orang-orang yang sakit itu oleh karena bala COVID-19 ataupun oleh karena penyakit apa yang mereka derita. Atasi Tuhan kesulitan ekonomi bangsa kami, agar rakyat-Mu ini, umat-Mu ini juga dapat hidup dalam ekonomi yang memakmurkan diri mereka. Kami tahu bukan hanya makanan yang membuat kami bahagia, tetapi firman-Mu itulah. Tapi kedua-duanya dibutuhkan oleh umat-Mu. Hanya dengan asupan dari Roh Kudus dan firman-Mu, kami dapat memahami kehidupan ini, dan kami akan berani lagi melangkah untuk lebih maju lagi. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa, dan kalaupun ada dosa kami yang terlanjur menghujat Roh Kudus, kami mohon dengan sangat ya Tuhan, ampunilah itu sebelum kami meninggalkan dunia ini, karena Kau Maha Pengampun. Kami tidak seperti orang lain, dosanya terhadap Roh Kudus tidak mau mereka diampuni. Tapi kami mohon, kalau kami tidak sengaja membuat dosa terhadap Roh Kudus, ampunilah Tuhan, perbaharui kehidupan kami dan bentuk hidup dan kepribadian yang setia kepadamu di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.